24.000 nabi-nabi, ada 2 nabi yang betapa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disandingkan namanya. 2 nabi tersebut adalah tiada lain dan tiada bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa 2 nabi ini selalu disandingkan oleh Allah? Ini untuk menandakan betapa memiliki makom derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum muslimin wal muslimat selalu menyebutnya. Setiap hari tidak kurang minimal 5 kali di dalam sehari semalam kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia menyebutkan di dalam tahiyat akhir bahwa tidak sah seseorang melaksanakan sholatnya kecuali membaca sholawat Ibrahimiyah, yang pembacaannya itu adalah selalu menyandingkan nama Nabi Muhammad SAW beserta Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh keluarga Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mau pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina tidak menjadi masalah. Yang penting di dalam pembacaan sholat ada sholawat Ibrahimiyah. Yang kedua, yang menandakan keluhuran maqam Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam alhamdulillah menjadi contoh bagi kita sekalian betapa syariat dengan hakikat selalu beriringan. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan setelah maksimal melakukan ikhtiar, baru setelah ikhtiarnya maksimal Allah menurunkan rahmatnya, dan ini berada di dalam maqam tajrid, yaitu Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa diketahui dan disebabkan oleh asbab yang lain, hanya semata-mata Allah ingin memperkenalkan dirinya. Sebagaimana di maktub di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan inni kuntu kanzan makhfiyah, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'arifa, kemudian aku ingin diketahui oleh makhlukku. Fa khalaqul khalqa, maka aku menciptakan makhluk likai u'arifa, untuk supaya aku diketahui. Ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. 76 sampai 78 itu adalah maqam ikhtiari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 79-nya itu adalah maqam tajridi Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lama mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka pada suatu malam beliau melihat, wah, ini ada bintang gemintang, betapa indahnya. Nabi Ibrahim menyangka bahwa itulah Tuhannya. Kata Nabi Ibrahim, falamma afala qala la uhibbul afilin. Namun ketika subuh mulai datang dan bintang-bintang pun mulai redup, kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, sungguh aku tidak senang dengan Tuhan yang redup seperti bintang. Falamma janna alaihil lailu ra'a, falamma janna alaihil qamaru
bazighun qala hadza rabbi. Dan ketika besoknya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan, beliau berkata, hadza rabbi, mungkin ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi ketika subuh mulai datang, bulan mulai redup, dan Nabi Ibrahim pun berkata, sesungguhnya kalau seandainya Tuhanku tidak menunjukkan kepadaku siapa dirinya, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan besoknya tanpa kenal lelah, Nabi Ibrahim alaihissalam terus mencari siapa itu Tuhan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Besoknya ketika melihat matahari, ini lebih besar daripada bintang dan bulan, mungkin ini adalah Tuhanku. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika subuh mulai menyingsing dan matahari sore mulai datang, matahari mulai meredup, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada umatnya, wahai umatku, bahwa aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau musyrikan. Dari ayat 76 sampai 78, ini adalah makom ikhtiarinya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin. Baru pada saat titik akhir Allah menampakkan dirinya, menghujamkan ke dalam kolbunya bahwa sesungguhnya Allah yang Nabi Ibrahim cari adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, para hadirin jamaah sekalian, bahwa ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, bahwa ketika ingin kita mencapai sesuatu, maka maksimalkan ikhtiar. Potensi kita yang Allah titipkan, kerahkan semuanya. Baru pada akhirnya Allah akan menyempurnakan ikhtiar kita dengan makom tajridi. Insya Allah bahwa apapun yang kita cari, insya Allah dengan rahmat dan hidayah dari Allah, kita akan menemukan dan Allah pun ridho kepada kita sekalian. Hadirin jamaah sekalian, ini tidak seberapa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan. Wahtatana Ibrahimu alaihissalam fi thamanina sanatan wahwa fil qudum. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkhitan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat usia beliau 80 tahun wahwa bil qudum. Dan qudum ini ada dua makna. Pertama, qudum bermakna dia berada di suatu tempat, yang suatu daerah yang namanya qudum. Yang kedua, qudum itu bermakna campak, bahwa zaman dulu belum ada anestesi, tidak ada suntik baal, yang ada hanyalah perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah untuk berkhitan, Nabi Ibrahim tanpa pikir panjang melihat campak, asah begitu mengkilat, cerak, langsung berdarah, sakit luar biasa. Tapi sakitnya di khitannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa sakitnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikhitan juga belum seberapa dibanding dengan syariat Allah berupa mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam muda. Ketika malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih ratusan kambing. Maka besoknya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih ratusan kambing. Pada malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ru'yatus shadiqah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ratusan unta. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih ratusan unta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besoknya pada malam 10 Zulhijjah,
Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, subhanallah, untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tentang hal ini Allah nyatakan di dalam surah As-Saffat ayat 102, ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni adbahuka fandur madza tara. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai usia baligh, kemudian disampaikanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Nak, kemari nak, bahwa ayahmu telah bermimpi aku menyembelih engkau. Silahkan engkau berpendapat, bagaimana pendapatmu, nak?" Maklum Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merta Nabi Ismail pun menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas shobir." Wahai ayahku, silahkan laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, insyaallah ayah akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Masya Allah. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Tidak ada orang tua yang penuh harapan kepada putranya. Namun dilihat dari sejarah dan ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, secinta-cintanya orang tua tetap lebih cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, perintah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi dilaksanakan, karena itu semata-mata hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan digantikan kibas yang dulu ketika saat Nabi Adam alaihissalam menerima kurbannya dari sahabat Habil untuk diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka serta merta sujud syukur Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, dan ini dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan syariatnya sebagai syariat dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah haji. Maka kalau kita melihat hakikat ibadah haji adalah perjalanan seseorang dari masjid menuju ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Ketika di tanah air, seseorang pasti bersujud di masjid. Ketika seseorang sudah sampai di Mekah, yang dituju adalah masjid. Ketika seseorang berada di Madinah, yang dituju adalah masjid. Dan ketika kembali ke tanah air pun, yang dituju adalah masjid. Maka jangan dulu menunggu kening ini sudah sujud di pelataran Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, tapi kita pantaskan saja diri ini untuk sujud di masjid dan musola yang merupakan miniatur dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, supaya sampai saatnya Allah memantaskan kening ini untuk bersujud di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.